Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kita dipermudah oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Oke, untuk kali ini kami akan membahas tentang budidaya lobster air tawar bagi pemula. Langsung saja, untuk budidaya lobster air tawar ada dua pilihan. Yang pertama yaitu fokus pembibitan, yang mana nanti akan dijual bibitnya. Yang kedua yaitu pembesaran. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu opsi yang pertama, yaitu fokus dalam pembibitan. Jadi kalau kita mau membudidayakan lobster air tawar fokus dalam pembibitan, kita perlu peralatan sebagai berikut. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah kolam. Kolam untuk pemijaan ini ukuran maksimal satu set itu 1 meter persegi. Satu set maksudnya apa? Satu set itu sepasang lobster air tawar yang akan dikawinkan. Ada berbagai macam, ada yang 3:7, maksudnya 3 itu pejantannya, 7 itu betinanya. Ada yang 4:6, 4 jantannya, 6 betinanya, dan lain-lain sesuai dengan budget masing-masing. Yang pertama tadi kolam sudah, yang kedua indukan. Nah, indukan harus berukuran 4 in ke atas. Kenapa harus 4 in ke atas? Karena itu bisa menghasilkan telur yang banyak. Kalau 4 in ke bawah bisa bertelur, bisa kawin, tapi hasil telurnya cuma sedikit. Alat yang ketiga yaitu aerator. Aerator, teman-teman pasti sudah tahu semuanya. Aerator itu angin dari luar dimasukkan ke dalam. Untuk alat yang selanjutnya yaitu pompa. Manfaatnya apa pompa? 1, penambah oksigen juga. Yang kedua sebagai filter. Yang ketiga sebagai sirkulasi, jadi airnya selalu bersih, selalu jernih. Tuh. Dan yang terakhir adalah pakan. Nah, untuk pakannya, lobster air tawar itu termasuk hewan omnivora. Jadi makannya itu semua dimakan sama dia. Misalkan tenggelam, misalkan kacang hijau, jagung, toge, wortel yang diiris kecil-kecil, kemudian ketela pohon, ketela rambat. Kemudian untuk yang hewani, makanan hewani itu biasanya keong sawah, ikan-ikan yang mati, dan bekicot. Nah, jadi untuk makan ini sangat mudah sekali. Oke, saya kira itu untuk pembahasan tentang pembibitan. Fokus pembibitan yang nanti akan dijual bibitnya. Nah, cara mengawinkan bagaimana? Setelah kita membeli indukan, nah, kita masukkan lobster kita ke kolam pemijaan yang ukurannya tadi maksimal untuk 10 lobster atau 1 set itu maksimalnya 1 kali 1 meter persegi. Selama seminggu dia akan beradaptasi. Nah, adaptasi tersebut bisa dikatakan sukses atau berhasil. Bagaimana? Tidak ada yang mati. Nah, itu setelah lobster nyaman, 1 minggu berikutnya bisa jadi sudah bertelur.
Nah, ini kita lihatnya 1 minggu sekali ya, untuk melihat lobster yang sudah betul atau belum. Seminggu sekali kita lihat, jangan setiap hari kita lihat terus, jangan, malah stres nanti. Biar fokus, saling ketemu dulu sama jantan dan betina biar kawin. Seminggu sekali kita lihat. Kalau sudah terpantau ada lobster yang bertelur, biasanya di perutnya itu ada cairan putih, sperma. Nah, biasanya langsung ekornya itu ditutup. Nah, kalau ekornya sudah menutup, itu berarti sudah bertelur, sudah melakukan perkawinan. Nah, langkah selanjutnya tunggu dulu seminggu. Setelah seminggu, nah, lobster tadi yang bertelur kita pindah ke tempat pengeraman. Nah, kenapa harus kita pindah? Supaya tidak diganggu oleh pejantan yang lain ataupun betina yang lain, supaya tidak rontok telurnya. Nah, pada saat menunggu ini biasanya lobster itu tirakat, makannya hanya sedikit. Jadi jangan khawatir diberi makan kok nggak dimakan, jangan khawatir. Hewan apapun yang di air kalau bertelur, mengerami telur, pasti akan kurus, yang mengerami, tirakat bilangnya. Nah, lamanya sampai berapa minggu, berapa bulan? Nah, sampai 45 sampai 47 hari lobster sudah menetas dan siap turun gendongan. Setelah turun gendongan, nah, indukan jangan buru-buru dikembalikan di kolam pemijahan, biar istirahat dulu sampai molting. Kenapa begitu? Kalau belum molting sudah dipindah ke kolam pemijahan, nanti dikawini. Nah, padahal dia akan berkembang biak. Kalau dikawini belum molting, akhirnya nanti sudah bertelur, dia ganti kulit. Nah, kasihan ya, kasihan nanti akhirnya apa ya, telurnya nggak bisa menetas, ganti kulit. Harus menunggu lobsternya molting baru dipindah ke kolam pemijahan. Untuk anakan burayak tadi, anakan lobster, kita beri makan protein tinggi, salah satunya contoh casup atau cacing sutra. Boleh juga dengan kuning telur kalau tidak ada cacing sutra, ataupun pelet pengli, udang, makanan udang itu yang kecil-kecil. Nah, diberi makan terus sampai umur 3 bulan sudah bisa dipanen menjadi bibit. Kurang lebih ukurannya 2,5 sampai 3 inci. Itu fokus bibitan. Yang kedua, kami akan membahas tentang budidaya lobster air tawar, fokus opsi pembesaran. Nah, jadi kita harus punya kolam yang agak besar. Ukurannya berapa? 3 kali 4 meter persegi, itu bisa diberi bibit lobster ukuran 2 sampai 3 inci sebanyak minimal 100, maksimal 200. Nah, itu bisa panen sampai umur 5 sampai 6 bulan sejak bibit ditebar di kolam kita. Nah, caranya juga sama, pakannya juga sama. Boleh biji-bijian, boleh yang hewani, tapi saya sarankan 3 hari sekali, maksimal seminggu sekali diberi makanan yang berprotein tinggi, misalkan keong sawah atau bekicot atau ikan-ikan yang mati. Nah, seperti itu ya. Nah, yang terakhir dari saya, ingat, lobster itu hewan bercangkang. Lobster itu tidak gampang kena penyakit karena bercangkang. Dia juga tidak akan gampang mati karena berkelahi, sama-sama punya capit. Lobster berkembang biaknya melalui ganti kulit, bahasa Indonesia itu molting. Nah, jadi lobster itu mulai molting. Ketika molting, dia akan berganti kulit, melepas baju yang lama berganti dengan baju yang baru. Nah, pada saat seperti itu, lobster air tawar kan lembut itu dagingnya. Nah, kolamnya jadi harus punya shelter. Misalkan ditebar 200
200 ekor. Ya, misalkan kalau paralon yang ukuran 3 in apa 4 in itu harus lebih dari 200. Kenapa? Lebih banyak shelter lebih baik. Nah, lebih banyak shelter lebih baik. Kenapa? Lobster air tawar ketika dia ganti kulit dia sembunyi. Takutnya kalau tidak sembunyi nanti dimakan temannya. Nah, untuk cangkangnya sendiri bagaimana? Dibiarkan juga boleh, diambil malah bagus. Kalau dibiarkan nanti juga akan dimakan. Kalau diambil malah bagus. Kenapa? Dia akan terbiasa, tidak akan memakan cangkang nanti. Tapi kalau dia terbiasa makan cangkang, ya akhirnya tamannya sendiri dimakan. Nah, cukup itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan ataupun apa saja yang kurang jelas bisa langsung